Halo, salam jumpa kembali bersama saya dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini saya akan bersama Anda dalam mendalami materi 2 dari KD3 di kelas 8 tentang cara hidup murid Yesus. Apa tujuan pembelajaran materi 2 ini? Yang pertama tentu tujuan bersifat spiritual. Dengan tujuan ini mau mengukur sikap spiritual apa yang akan dicapai. Yang kedua adalah tujuan belajar sosial, sikap sosial. Sementara yang ketiga, keempat, dan kelima merupakan tujuan pembelajaran yang bersifat pengetahuan. Dan yang keenam adalah tujuan pembelajaran keterampilannya. Jadi apa yang nanti keterampilan dapat kita terima melalui pembelajaran ini ada batasannya di tujuan belajar 6. Baik, mari kita lanjutkan dengan mendalami materi ini. Yang pertama, kita bertanya dulu tentang judul. Apa yang dimaksud dengan cara hidup? Cara hidup adalah suatu pola atau gaya atau model hidup. Konsep ini dapat kita jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau boleh saja dicari di berbagai media lainnya, yang intinya bahwa cara hidup itu adalah suatu pola, gaya, atau model hidup. Dalam penggunaan khusus, istilah cara hidup juga sering digunakan atau disejajarkan dengan kata semangat, spiritus, atau spiritualitas yang menjadi dasar untuk seseorang melakukan aktivitas. Jadi, pernyataan cara hidup murid Yesus dapat juga berarti spiritualitas sebagai murid Yesus. Apa dan bagaimana cara hidup murid Yesus itu? Apakah ada spiritualitas khusus khas para murid Yesus? Di mana kita dapat menemukan cara hidup yang khas dari murid Yesus itu? Inilah pertanyaan yang akan kita gali di kesempatan ini. Tetapi sebelumnya mari kita lihat dulu siapa saja yang dapat disebut murid Yesus. Dalam materi pertama sebelumnya kalian sudah mendalami tentang panggilan murid-murid Yesus. Tapi baik juga kalau kita sekarang melihat kembali siapa saja yang disebut murid Yesus. Yang pertama harus dikatakan adalah tentu saja adalah orang yang dipanggil secara khusus. Siapa saja mereka? Ada dua jenis kelompok. Dua jenis kelompok. Yang pertama adalah kelompok panggilan khusus seperti 12 rasul. Kelompok kedua adalah semua orang yang secara sukarela mengikuti Yesus, contohnya jemaat perdana atau gereja awali. Nah, kalau dalam konteks gereja yang sekarang, kelompok khusus itu adalah para hierarki gereja, imam, biarawan, biarawati, para diakon, dan semua yang membaktikan hidup secara khusus dalam panggilan khusus. Sementara kelompok yang kedua adalah semua orang, yaitu kita semua termasuk kalian sebagai pelajar dalam pekerjaan apa saja, dalam tugas-tugas sehari-hari, yang dengan sukarela mau mengikuti Yesus Kristus. Seperti apa spiritualitas hidup para rasul? Nah, ini yang akan kita cari. Apa saja kekhasan cara hidup jemaat perdana itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita segera jawab di pendalaman materi 2 ini. Hidup murid Yesus seperti apa dan spiritualitasnya bagaimana akan kita cari dan gali bersama. Sebelumnya mari kita lihat dulu apakah kelompok panggilan khusus berhenti hanya pada kelompok 12 rasul. Pertanyaan ini penting untuk menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Tentu saja jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena tradisi gereja menyebutkan bahwa tugas 12 rasul dilanjutkan dalam gereja melalui para uskup
sebagai penggantinya. Kamu dapat mencari dokumen gereja tentang ini melalui dokumen Katekesi Tredende CT dan Otatam Totius atau OT. Keduanya merupakan dokumen hasil Konsili Vatikan yang kedua. Nah, Paus adalah jabatan dalam gereja yang melanjutkan tugas Santo Petrus sebagai ketua dari 12 rasul. Sementara para uskup adalah mereka yang melanjutkan tugas para rasul. Jadi, Paus dan para uskup merupakan para pemimpin tertinggi gereja yang menjalankan tugas 12 rasul yang dikepalai Santo Petrus untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengajaran dan penggembalaan gereja. Nah, ini ikon Santo Petrus dengan kunci di tangannya melambangkan kunci kerajaan surga yang diserahkan Yesus untuk menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan gereja perdana? Apa dan siapa mereka itu? Disebut gereja perdana atau jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul adalah sekumpulan orang yang mengimani Yesus Kristus dan mengikutinya dalam iman dan pengajaran rasul-rasul, serta dalam bimbingan Roh Kudus. Kelompok yang disebut jemaat awali disebut juga eklesia karena kekasan dan cara hidup mereka yang disukai banyak orang. Mereka disukai banyak orang. Ini penting. Istilah eklesia inilah yang sekarang kita kenal dengan sebutan gereja. Eklesia dari bahasa Yunani berarti dipanggil keluar, yaitu dari kata ek, artinya keluar, dan kaleo artinya memanggil. Gereja masa kini, ini penting, dengarkan, gereja masa kini adalah kelanjutan dari eklesia tersebut. Nah, ini wujud contoh cara hidup murid Yesus secara khusus dalam gereja masa kini. Baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan mendalami lebih jauh. Bagaimana korelasi antara gereja perdana dengan gereja masa kini? Apakah kalian sudah mencerminkan cara hidup gereja yang dikehendaki oleh Yesus? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab juga dalam kesempatan ini. Apakah kalian sudah mencerminkan cara hidup murid-murid Yesus? Mari kita gali untuk menjawab itu dengan bersama-sama melihat permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di kalangan para remaja, kamu yang mendalami materi ini. Kita juga bisa menyimak berbagai kisah pengalaman hidup, nanti kita lihat ada sharing, kemudian coba kalian lihat praktik hidup remaja Katolik di lingkungan tinggal masing-masing seperti apa mereka, mengapa dapat terjadi praktik hidup seperti itu, apa masalahnya. Dikatakan masalah, pasti kalian dapat menemukan banyak hal yang belum sesuai dengan yang semestinya dikatakan cara hidup murid Yesus yang diharapkan. Nah, ini adalah teks Kisah Para Rasul bab 4, judulnya adalah Cara Hidup Jemaat. Di sini digambarkan bagaimana cara hidup yang khas dari gereja perdana itu. Di sana silahkan kalian cari dan dalami, baca melalui kitab suci, boleh juga melalui media-media lain yang jelas sumbernya adalah dari kitab suci. Teks yang kedua adalah tentang cara hidup jemaat yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Silahkan nanti didalami. Yang penting kita analisis dan evaluasi adalah beberapa pertanyaan yang sangat-sangat penting. Hal apa yang sudah kita pelajari melalui materi ini? Apa saja yang perlu? Apakah kita sudah memahami cara hidup murid Yesus? Bagaimana proses yang kita lakukan selama melaksanakan pembelajaran
Beberapa pembelajaran penting dari cara hidup murid Yesus. Yang pertama harus dikatakan adalah menggali cara hidup murid Yesus yang pertama berdasarkan kitab suci. Manusia harus dikatakan adalah makhluk sosial. Tidak seorang pun dapat hidup seorang diri. Hidup dalam kebersamaan dengan orang lain sebagai kebutuhan dasar setiap orang. Ini yang dapat kita simpulkan dari apa yang dibuat oleh gereja perdana. Yang kedua, yang ketiga, hidup bersama yang baik selalu dalam persekutuan. Ciri dan kekhasan persekutuan adalah ditampakkan dalam cara hidup murid Yesus juga. Seperti apa cara hidup murid Yesus dalam persekutuan? Mari kita lihat. Dalam kitab suci, cara hidup murid Kristus dalam kehidupan bersama atau persekutuan dapat direfleksikan dari kehidupan jemaat perdana sebagaimana dikisahkan dalam teks yang sudah tadi dibagikan, yaitu Kisah Para Rasul bab 4 dan bab 2. Cara hidup murid Kristus yang khas berdasarkan kedua teks itu adalah, perhatikan, yang pertama, dikatakan, disimpulkan, Roh Kuduslah yang mempersatukan mereka dalam persekutuan murid-murid Kristus, dalam persaudaraan sehati dan sejiwa, segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berkelimpahan. Tidak ada dari mereka yang kekurangan. Yang kedua, cirinya adalah setiap anggota persekutuan adalah sesama dan sederajat. Tidak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi. Mereka hidup saling peduli, saling tolong, saling bantu, saling memenuhi. Tidak ada pembedaan antara kaya dan miskin. Yang ketiga adalah adanya kepemimpinan yang mampu melayani dan mampu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka. Yang keempat, ciri khas hidup jemaat perdana harus dikatakan adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan berkumpul di bait Allah. Kelima, mereka secara bergilir mengadakan perjamuan kudus dan senantiasa bersatu, bergembira, dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Apa yang harus kita katakan tentang kelima cara hidup yang khas itu? Di sana dinyatakan dengan jelas ada dinamika hidup beriman dalam persekutuan yang bergerak dalam bidang peribadatan, ada juga bergerak dalam bidang intelektual. Intelektual itu diwujudkan dalam bentuk pengajaran rasul-rasul. Dan juga ada tindakan kepedulian konkret, berbagi, saling memperhatikan, saling berkumpul bersama dalam peribadatan dan sebagainya. Karena dinamika dan cara hidupnya itulah para murid Yesus disukai banyak orang. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan antara kehidupan jemaat perdana dengan kehidupan gereja masa kini. Tentunya korelasi gereja perdana dengan gereja masa kini harus dikatakan bahwa gereja masa kini adalah kelanjutan dari gereja yang perdana. Cara hidup yang khas di dalam gereja perdana masih juga dilanjutkan dalam gereja masa kini. Namun ada perbedaan bahwa cara hidup yang khas dari gereja yang perdana itu adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan, latar belakang, budaya, keadaan pada waktu itu. Dan perwujudannya dalam gereja masa kini tentu harus dalam memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan sebagainya. Tetapi perbedaan itu merupakan perbedaan-perbedaan yang bersifat lahiriah dan juga teknis. Sementara persamaan gereja perdana dan gereja masa kini adalah sama-sama gereja yang satu, gereja yang
di bawah kepemimpinan yang sama, juga gereja di bawah bimbingan Roh Kudus yang sama. Jadi dapat kita simpulkan dari pencarian, penggalian, dan pendalaman materi 2 tentang cara hidup murid Yesus ini, bahwa cara hidup murid Yesus yang seperti sudah kita lihat, yaitu seperti persekutuan, hendaknya menjadi gambaran dan teladan bagi para murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Cara hidup murid Yesus gereja perdana merupakan contoh teladan bagi cara hidup murid Yesus dalam gereja masa kini. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan rohani kita. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.